Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kapan kiamat. Dan kita masih membahas tentang tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, fitnatul dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yakhrujad dajjal. Tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya dajjal. Nabi SAW saking seringnya bercerita tentang dajjal di hadapan para sahabat, baik di mimbar-mimbarnya, di majlis-majlisnya, di tempat perkumpulan para sahabat, sehingga apabila Nabi SAW tidak ada, maka para sahabat pun ikut bercerita tentang dajjal. Sehingga suatu ketika Nabi SAW mendatangi para sahabat, kemudian mengatakan, apa yang kalian bicarakan? Maka para sahabat mengatakan, kami sedang membicarakan dajjal karena Anda selalu bicara dajjal, sehingga kami menyangka dajjal itu ada di salah satu kebun kurma Madinah. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang besarnya fitnah dajjal ini, sampai penggalan hadis Rasul mengatakan, wa in yakhruj fikum wa ana hayyun fa ana hajijudunakum. Kalau seandainya dajjal itu muncul di tengah-tengah kalian, sementara aku masih hidup di tengah-tengah kalian, akulah yang akan melawannya. Aku yang akan mematahkan hujahnya. Aku yang akan melindungi kalian, dan aku yang akan membunuhnya. Masalahnya, wa iyakhruj fikum wa ana mayyitun, kalau seandainya dajjal keluar kepada kalian sementara aku sudah tidak ada, maka kalian harus melindungi diri-diri kalian dari fitnah dajjal ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat dajjal, bahkan lebih rinci dibandingkan para nabi sebelumnya. Ya, Nabi Nuh menceritakan tentang dajjal, tapi ada yang tidak diceritakan Nuh kepada kaumnya tentang dajjal. Nabi Syuaib bicara kepada kaumnya tentang dajjal, tapi ada perkara yang tidak diceritakan Nabi Syuaib kepada kaumnya tentang dajjal. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Nabi Allah Saleh, Hud, dan nabi-nabi yang lainnya, Musa dan Isa. Mereka menceritakan tentang dajjal kepada kaumnya, tapi ada perkara yang tidak diceritakan kepada kaumnya kecuali hanya Nabi SAW. Salah satunya Rasul mengatakan, fa inna dajjal, sesungguhnya dajjal itu a'war, buta sebelah, wa inna rabbakum laisa bi'awar.
dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Sifat-sifat Dajjal jelas tertulis di dahinya kafarah dan mampu dibaca oleh siapapun yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca, orang cerdas ataupun orang awam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan di akhir zaman orang bisa membaca kalimat kafarah, dan tidak ada dosa yang lebih besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi kesyirikan kepada Allah dan mengaku dirinya Tuhan. Dan Dajjal di akhir zaman, setelah dia mengaku Nabi, kemudian meningkat menjadi mengaku Tuhan, mengajak manusia untuk menyembahnya. Anak muda yang keriting, kemudian betisnya bengkok dan berjauhan, matanya buta sebelah, putih, gempal, dan tertulis di antara kedua matanya kafarah, kafir. Dan dari sini menunjukkan bahwa bentuk Dajjal itu buruk. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memiliki hak rububiyah Allah. Sekalipun Dajjal punya kesaktian yang hebat, yang akan memfitnah banyak manusia, tapi dia juga makhluk yang lemah di hadapan Allah. Dia tidak bisa menyembuhkan bengkok kedua kakinya. Bahkan dia tidak bisa menyembuhkan mata sebelahnya yang picak, yang tidak melihat, bahkan separuhnya menonjol dan sangat menjijikan. Artinya tetaplah Dajjal adalah makhluk Allah yang sangat hina walaupun dia mengaku dirinya Tuhan. Akan tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebagian kecil rububiyahnya, dia pun bisa mengelabui manusia, dan di akhir zaman banyak orang-orang yang akan mengikuti Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi SAW sangat gamblang menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjal, fisiknya, sepak terjangnya, dan bagaimana cara melawannya, di mana dia muncul dan di mana dia mati. Sehingga ketika di zaman Nabi SAW ada anak kecil Yahudi namanya Ibnu Sayyad, atau dikenal dengan Safi, atau dikenal dengan Abdullah Ibn Sayyad atau Sa'id. Sebagian para sahabat Rasul ketika itu menganggap bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, karena apa yang disifatkan Rasul tentang Dajjal ada pada Ibnu Sayyad, seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Abdullah ibn Umar, Jabir ibn Abdullah, Abu Dzar radhiyallahu an, Hafsah, dan sebagian para sahabat. Bahkan ada yang bersumpah seperti Jabir bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Bahkan sebagian ulama mutaakhirin seperti Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Walaupun ada yang mengingkari bahwa Ibnu Sayyad ya Dajjal, tapi bukan Dajjal akbar, bukan Dajjal besar yang akan keluar di akhir zaman. Boleh juga dia Dajjal dari Dajjal kecil, syaitan. Seperti di antara mereka Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam As-Safarini, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Hajar, dan juga para ulama yang lainnya merajihkan bahwa Ibnu Sayyad bukan Dajjal akbar, dia Dajjal kecil yang kita katakan dia adalah dukun, syaitan yang hendak menyesatkan anak Adam, tapi bukan Dajjal yang akan
muncul di akhir zaman. Terlepas khilaf para ulama, di zaman Nabi SAW, Nabi SAW ingin memastikan bahwa Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan Dajjal. Suatu ketika dia bersama beberapa para sahabat, di antaranya Abu Bakar dan Umar, mengintip Ibnu Sayyad. Nabi SAW akhirnya berjumpa dengan Ibn Sayyad ini, kemudian bertanya, di antaranya menguji dan mengatakan, ya Ibn Sayyad, kira-kira ada beberapa kalimat yang aku sembunyikan dalam hatiku, coba tebak. Inni khabba'tu laka khab'an, aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku, coba tebak. Kata Ibn Sayyad, duh. Kata Nabi SAW, ikhsha falan ta'dua qadrak, menyingkir engkau tidak akan melintasi batas takdirmu. Ibn Sayyad ini sudah benar menebak apa yang ada pada hati Rasul. Maksudnya dia hendak mengatakan dukhan, karena ketika itu turun surah Dukhan, di mana Jibril meletakkan surah Dukhan dalam hati Rasul. Tapi Ibn Sayyad tidak sanggup menyebut kalimat Dukhan, hanya sebatas duh. Maka Nabi SAW makin penasaran. Apalagi setelah kemudian terjadi khiwar, dialog, ketika Nabi SAW meminta agar dia mengakui kenabian dan kerasulannya. Maka Ibn Sayyad pun siap mengakui kenabian dan kerasulannya. Tiba-tiba dia berkata berbalik dan mengatakan, aku pun Nabi dan Rasul. Siap engkau? Siapkah anda wahai Muhammad mengakui kenabianku dan kerasulanku? Maka Nabi SAW marah, kemudian meninggalkan Ibn Sayyad, sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah, percayakan kepadaku, ku penggal lehernya. Tapi Nabi SAW mengatakan, tidak ya Umar, kalau seandainya dia adalah Dajjal, bukan engkau yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, fala hajata liqatli, buat apa kau bunuh dia? Maka Nabi SAW kemudian kembali lagi mengintip Ibn Sayyad, sampai akhirnya ketika ibundanya datang mengetahui Rasul dan rombongan para sahabat hendak mendekati anaknya, tiba-tiba dipanggil oleh ibunda Ibn Sayyad ini. Maka Rasul mengatakan, seandainya ibunya membiarkan dan tidak memanggilnya, tentu akan jelas perkaranya, apakah Ibn Sayyad ini Dajjal atau bukan Dajjal. Artinya Rasul di sini tawakuf. Dia tidak menjazmkan atau memastikan dia Dajjal, ataupun tidak juga mengatakan dia bukan Dajjal. Tetapi sumpahnya para sahabat pun tidak diingkari Rasul bahwa dia Dajjal. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika dia berjumpa dengan Ibn Sayyad yang sudah dewasa, dan ketika itu matanya sudah mulai nampak buta sebelah. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Ibn Sayyad ini tentang perubahan kedua mata yang tadinya melihat tiba-tiba buta sebelah. Maka tiba-tiba kemudian Ibn Sayyad ini istihza, mengolok-olok Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, apa urusanmu dengan mataku? Kalau Allah mau, Allah letakkan mataku pada mulutmu. Faghadiba Ibnu Umar, maka Ibnu Umar marah, kemudian tiba-tiba memukul Ibn Sayyad. Ibn Sayyad dipukul, dia emosi. Melihat Ibn Sayyad emosi, maka Abdullah ibn Umar ketakutan, dia pun lari, kemudian masuk ke rumah saudarinya Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Dan Hafsah ma'ruf,
banyak menghafal hadis-hadis Rasul, termasuk juga hadis-hadis tentang kemunculan Dajjal. Maka kasus itu dilaporkan kepada Hafsah. Maka Hafsah kemudian marah kepada Abdullah ibn Umar dan mengatakan, kenapa kau buat marah Ibn Sayyad? Tidakkah kau mendengar Nabi SAW bersabda bahwa la yakhrujud Dajjal illa ala ghadbatin yaghribuha. Tidak mungkin keluar Dajjal itu kecuali karena kemarahan yang menyulutnya, dan engkau sudah membuat dia marah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan ada satu kisah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, suatu ketika aku keluar untuk berangkat haji bersama rombongan para sahabat atau umrah. Lah di tengah-tengah para sahabat yang hendak umrah dari Madinah ke Mekah itu, Ibn Sayyad adalah salah satu sahabat yang masuk Islam. Jadi Ibn Sayyad ini masuk Islam belakangan. Afwan, dia bukan sahabat tapi jatuhnya tabi'in. Karena di zaman Rasul tidak masuk Islam, tetapi setelah Rasul dia masuk Islam, maka dia tabi'in. Dan dia ikut rombongan para sahabat untuk bertolak haji atau umrah ke kota Mekah dari Madinah. Rupanya Ibn Sayyad ini berada di belakang rombongan. Ketika dia kecapean, dia pun kemudian duduk di bawah pohon, sementara sahabat yang lain sudah meninggalkan dia jauh. Rupanya ada sahabat juga yang ketinggalan rombongan. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lewatlah Abu Sa'id Al-Khudri dan dia melihat Ibn Sayyad sedang duduk di bawah pohon. Tiba-tiba dipanggil, kemarilah wahai Abu Sa'id, minumlah bersamaku. Sesungguhnya cuaca sangat panas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba Abu Sa'id pun kemudian dengan gamang dia mendekati Ibn Sayyad, karena dia juga orang yang mengatakan Ibn Sayyid ini Dajjal masalahnya. Ketakutan dia. Tapi dia pun terpaksa duduk di samping Ibn Sayyad. Kata Ibn Sayyad, ya Abu Sa'id, kalau seandainya aku membawa tali, tentu sudah ku gantung leherku sendiri di atas pohon ini. Kata Abu Sa'id, emang kenapa? Maka kata Ibn Sayyad, karena apa yang diucapkan manusia kepadaku. Mereka menuduh diriku Dajjal. Ya Abu Sa'id, Nabi SAW sangat jelas menjelaskan ciri-ciri tentang Dajjal. Apakah ada pada diriku? Bukankah Dajjal, kata Ibn Sayyad, dia kafir, sementara saya Muslim? Bukankah Dajjal, kata Nabi SAW, dia tidak melahirkan anak, alias mandul? Aku punya anak dan aku tinggalkan di kota Madinah. Bukankah Nabi SAW mengatakan Dajjal tidak masuk kota Madinah, bahkan tidak masuk kota Mekah? Lah aku bolak-balik Madinah dan Mekah. Bukankah Dajjal begini dan begitu, dan aku tidak seperti ini dan seperti itu? Hampir-hampir Abu Sa'id kasihan dengan Ibn Sayyad. Masalahnya ending ceritanya. Kata Ibn Sayyad, akan tetapi kalau engkau bertanya tentang Dajjal kepadaku, wahai Abu Sa'id, fa inni a'rifu mawdi'ad Dajjal. Aku tahu di mana letak Dajjal, kan kutunjukkan kau kepada dia. Ketika mendengar kalimat terakhir, maka Abu Sa'id pun marah dan ketakutan dan mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, celaka untuk hari ini seluruhnya wahai Ibn Sayyad. Dia membawa barangnya kemudian meninggalkan Ibn Sayyad ketakutan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang pernah melihat Dajjal dengan kedua matanya, dengan membawa 30 awak kapal bersamanya. Mereka menyaksikan Dajjal yang diikat di tengah hutan. Siapa dia? Dia adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Fatimah ibn Qais radhiyallahu anhu, dia mendengar suatu ketika
Rasul berteriak, as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah. Dan panggilan itu tidak lain kecuali karena perkara penting. Makanya Rasul mengatakan as-salatul jami'ah. Datanglah banyak para sahabat. Maka Nabi SAW berdiri di atas mimbar dan mengatakan, wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin, walakin jama'tukum li anna Tamim ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya wa aslama wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhadditsukum anil masihid dajjal. Aku mengumpulkan kalian, kata Rasul, bukan karena raghbah, sebuah kabar gembira, tidak hendak membagi-bagikan harta, sedekah atau apa kepada kalian. Tidak juga li rahbah, untuk menakut-nakuti kalian. Mungkin ada musuh datang secara tiba-tiba, kita harus menghadapi mereka. Bukan. Aku tidak mengumpulkan kalian karena sebuah perkara ketakutan ataupun karena sebuah kabar gembira. Akan tetapi, kata Rasul, ada seseorang namanya Tamim ibn Aus ad-Dari. Dulunya seorang Nasrani, kemudian berbaiat kepadaku dan masuk Islam kepadaku, menceritakan kepadaku tentang Dajjal, persis yang aku ceritakan Dajjal kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menceritakan, Tamim ad-Dari bercerita bahwa dia mengendarai sebuah perahu bersama 30 awaknya. Tiba-tiba di tengah laut dipermainkan oleh ombak yang sangat besar, sehingga menghempas kapal itu ke sebuah pulau yang entah berantah ada di mana. Turunlah Tamim ibn Aus ad-Dari dan 30 awak kapalnya ini. Karena ketakutan mulailah berjalan sampai ke tengah hutan. Tiba-tiba di tengah hutan dia berjumpa dengan binatang yang tidak jelas mana kubul mana dubur, karena banyak bulunya dari depan dan belakang, atas dan bawah. Tiba-tiba rombongan Tamim ibn Aus ad-Dari bertanya, siapa engkau? Tiba-tiba makhluk yang berbulu ini bisa bicara dan mengatakan, ana jassasa, ana jassasa. Kemudian rombongan ini mengatakan, siapa jassasa? Tetapi makhluk yang berbulu tidak menjawab, justru mengatakan, ayyuhal qaum intaliku ila hadzal rajul alladhi fid dairi fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Wahai kaum, teruslah kalian masuk ke dalam hutan. Di hutan ada tempat ibadah yang sudah kumuh, yang sudah lama. Di situ ada seseorang yang sudah menunggu kalian dan sangat rindu ingin menjelaskan atau mendengar kabar dari kalian. Berangkatlah ke sana. Maka dengan ketakutan, Tamim ibn Aus ad-Dari dan juga 30 rombongan anak kapalnya berangkat ke dalam hutan sesuai arahan binatang yang berbulu itu. Ketika sampai di dair, di tempat ibadah yang sudah rusak, yang sudah kumuh itu, masuklah Tamim ibn Aus ad-Dari dan 30 awak kapal ini. Tiba-tiba kemudian dia melihat ada seorang laki-laki besar yang terrantai dari leher sampai kaki. Kemudian tiba-tiba dia bertanya, min aina antum? Dari mana kalian? Dari mana asal kalian? Maka Tamim bin Aus ad-Dari mengatakan, nahnu qaumun minal Arab. Kami kaum dari Arab. Untuk apa kau tanya soal itu? Maka makhluk yang besar yang terikat ini, manusia yang besar yang terikat yang berada dalam tempat ibadah itu kemudian balik bertanya dan mengatakan, as'alukum an nakhli baisan. Aku tanya kepada kalian tentang nasib kebun kurma Baisan yang ada di Palestina. Kurma terbaik di Palestina. Apakah manusia masih mengambil manfaat daripada kurma Baisan itu? Apakah masih berbuah? Maka kata Tamim bin Aus ad-Dari mengatakan, na'am ya. Maka orang ini mengatakan, ama innahu yushak alla tusmir. Tahukah engkau sebentar lagi
kurma-kurma itu akan mengering dan tidak akan berbuah lagi. Bahkan hari ini sudah tidak berbuah lagi. Bahkan tidak ada pohonnya lagi. Karena sering terkena bom-bom Israel apabila menyerang Palestina. Kemudian orang ini bertanya lagi tentang Buhairat Tabariyah, Danau Tiberias. Apakah masih penuh dengan airnya? Maka dia mengatakan, ya, hiya kathiratul ma', banyak airnya. Maka orang ini mengatakan, ama innama ahayushak an yadhhab. Sesungguhnya sebentar lagi airnya akan kering. Bahkan hari ini sudah mengering jauh. Kemudian dia pun bertanya tentang Ainuz Zughar, mata air Zughar, mata air yang terbentang antara Urdun dan juga Syam atau Palestina. Kata orang ini mengatakan, akhbiruni an Ainuz Zughar, kabarkan kepadaku tentang mata air Zughar, apakah masih banyak airnya digunakan untuk warga? Maka kata Tamim ibn Aus Ad-Dari mengatakan, ya, masih banyak airnya. Bahkan penduduk kampung masih memanfaatkan airnya. Kemudian kata orang ini mengatakan, kalau begitu akhbiruni an nabiyil ummiyin, kabarkan kepadaku tentang nabi yang muncul, yang diutus kepada orang-orang yang buta huruf. Apakah sudah muncul? Maka dia mengatakan, ya. Dia keluar dari Mekah, kemudian hijrah ke Yathrib. Kemudian orang ini mengatakan, aqatalahul arabu, apakah orang Arab memeranginya? Maka dia mengatakan, ya. Sebagian orang Arab memeranginya dan sebagian orang Arab membenarkannya. Maka orang ini mengatakan, amma inna dzalika khairul lahum an yuti'u. Sebaiknya orang-orang Arab itu mengikuti dia, maksudnya Nabi SAW, itu lebih baik bagi mereka. Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih, dan saya kabarkan kepada kalian tentang diriku, aku adalah al-masih, wa anni ushik an yu'dzana li fil khuruj, dan hampir-hampir Allah izinkan aku untuk keluar kepada manusia. Maka Tamim bin Aus Ad-Dari pun kemudian ketakutan, meninggalkan orang ini yang terikat sendirian. Kemudian dia pun meninggalkan pulau tersebut, dan belakangan dia datang kepada Rasul dan masuk Islam dan menghabarkan ceritanya. Lah ketika Nabi SAW mendengar cerita Tamim bin Aus Ad-Dari, kemudian diceritakan kepada para sahabatnya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, maka Rasul kemudian menambah ceritanya. Sesungguhnya yang ditemui oleh Tamim adalah Dajjal. Dia akan keluar ke semua tempat kecuali 2 tempat, Mekah dan Madinah. Karena Dajjal tidak akan masuk ke 2 tempat tersebut karena ada malaikat yang menghunus pedangnya dan akan menjaga kedua kota tersebut. Ketika Rasul menjelaskan keutamaan Madinah yang tidak akan dimasuki Dajjal, maka tongkat yang dipegangnya dipukul ke tanah dan mengatakan, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Inilah Madinah yang baik, Madinah yang baik, Madinah yang baik, dan tidak akan Dajjal masuk ke kota ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah Dajjal berada di Bahrus Syam, di Laut Syam? Kata Rasulullah, tidak. Apakah dia berada di Bahrul Yaman, Laut Yaman? Kata Rasulullah, tidak. Bal min kibalil masyriq, ma huwa min kibalil masyriq, ma huwa min kibalil masyriq. Tetapi dia akan datang dari sebelah timur, dari sebelah timur, dari sebelah timur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa di sini sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari rahimahullah radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah berjumpa dengan Dajjal. Akan tapi persisnya di mana? Pulau yang ditemui oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari sehingga berjumpa dengan Jassasa dan juga berjumpa dengan Dajjal tidak dijelaskan. Walaupun ada orang yang prediksi bahwa itu kejadiannya di Laut Yaman, di sebuah pulau namanya Socotra,
Ini pun tidak benar, karena Rasul yang mengatakan min kibalil masyriq, dari arah timur Madinah, Bahkan hadis yang jelas bahwa Dajjal itu akan muncul pertama kali di negeri yang mayoritas Syiah, Asfahan, dan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan, dan akan meninggal di kota yang mayoritas Yahudi, Babil Lut. Dan tentu ini kisah yang menarik. Dari mana Dajjal keluar? Kemudian apa tanda-tanda yang jelas Dajjal itu keluar? Kemudian apa sepak terjang dan fitnah-fitnahnya? Tentu ini pembahasan yang berseri, insyaallah kita akan bahas di lain kesempatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.